Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Nur Suciatni. Di video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai variabel pembelajaran, dimana ketika kita merencanakan suatu pembelajaran kita tidak pernah lepas dari yang namanya variabel pembelajaran, karena variabel pembelajaran ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Dengan kata lain, variabel pembelajaran ini yang menentukan bagaimana proses belajar dapat berlangsung sesuai dengan perencanaan pembelajaran, dan yang akan menentukan hasilnya itu akan seperti apa. Variabel pembelajaran itu sendiri terdiri dari 3 faktor. Yang pertama ada kondisi, metode, dan hasil. Masing-masing ini terdiri lagi dari 3 bagian. Untuk kondisi terdiri dari tujuan dan karakteristik bidang studi, kendala dan karakteristik bidang studi, dan yang terakhir adalah karakteristik si belajar atau yang dimaksud adalah siswanya. Untuk faktor metode terdiri dari strategi pengorganisasian, strategi penyampaian, dan yang terakhir adalah strategi pengelolaan. Sementara untuk hasil terdiri dari efektivitas, efisien, dan daya tarik pembelajaran. 3 faktor ini saling memiliki hubungan yang erat, saling mempengaruhi dan saling berkaitan. Kondisi mempengaruhi metode. Kondisi lingkungan seperti kondisi pembelajaran seperti karakteristik siswa, sumber daya, lingkungannya itu dapat mempengaruhi pemilihan metode. Nah, untuk metode mempengaruhi hasil. Metode yang dipilih dalam proses pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan tadi akan mempengaruhi hasilnya itu seperti apa, pemahaman konsepnya bagaimana, keterampilannya, dan sikap siswanya. Kemudian, kondisi dan metode ini dapat mempengaruhi hasil. Interaksi antara kondisi dan metode dapat mempengaruhi hasilnya akan seperti apa di akhir gitu. Untuk lebih jelasnya dalam memahami, saya akan membahas bagaimana kondisi tersebut mempengaruhi metode sehingga dapat berinteraksi dan mempengaruhi hasilnya bagaimana di akhir pembelajaran. Oke, kita mulai pada pembahasan kondisi yang pertama, yaitu tujuan dan karakteristik bidang studi. Tujuan yang dimaksud di sini adalah hasil atau sasaran yang ingin dicapai dalam bidang studi tersebut. Sedangkan karakteristiknya adalah ciri khas yang dimiliki oleh bidang studi tersebut. Contohnya kayak gini, dalam suatu mata pelajaran biologi, tujuan yang ingin kita capai adalah memahami struktur dan fungsi sel. Struktur dan fungsi sel berarti berkaitan dengan materi sel. Nah, karakteristiknya adalah kita melakukan pengamatan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas, karena materi yang dibawakan adalah sel yang tidak bisa dibayangkan atau yang tidak bisa dipahami hanya melalui materi yang diberikan saja. Kita harus melihatnya secara langsung atau bisa melalui pengamatan. Sehingga untuk mewujudkan tujuan dan karakteristik bidang studi tersebut, kita membutuhkan suatu cara atau suatu strategi bagaimana cara kita mengorganisasikan atau menyusun materi sel yang akan kita ajarkan tersebut, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Kemudian bagaimana strategi penyampaian pembelajaran kepada si belajar atau kepada si siswanya. Kita bisa menggunakan media untuk mendukung penyampaian pembelajaran. Lalu bagaimana cara kita mengelola atau menata interaksi antara si belajar dengan variabel lainnya. Maksudnya variabel lainnya di sini adalah antara siswa dengan siswa, antar siswa dengan guru, atau dengan media yang digunakan, sehingga dapat menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, dari contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa kondisi dapat mempengaruhi penggunaan metode. Faktor kondisi yang kedua adalah kendala dan karakteristik bidang studi. Kendala adalah hambatan atau keterbatasan daya dukung untuk implementasi pembelajaran, seperti waktu, media, lingkungan, personalia, dan lain-lainnya. Tentunya faktor-faktor tersebut juga mempengaruhi pemilihan atau penggunaan metode. Misal, dalam pembelajaran biologi kita bahas tentang materi struktur sel berkaitan dengan sel lagi. Namun terkendala oleh waktu. Nah, di sini dapat mempengaruhi pengorganisasian, di mana guru itu harus memprioritaskan konsep-konsep yang paling penting. Jadi guru menyusun materi yang paling penting untuk dibahas yang disesuaikan dengan waktu pembelajaran agar waktunya itu tepat waktu dan pembelajarannya juga tepat sasaran. Karena karakteristik bidang studi ini memerlukan pengamatan untuk mendukung penyampaian materi struktur sel, sehingga hal ini mempengaruhi strategi penyampaian, karena kan menggunakan media untuk mendukung penyampaian. Strateginya adalah menggunakan media untuk mendukung penyampaian pembelajaran. Nah, namun apabila jumlah siswanya banyak,
guru itu harus mengelola kelas dengan membentuk beberapa kelompok-kelompok kecil, sehingga ketika mengelola kelas tersebut itu mempengaruhi strategi pengelolaan, bagaimana guru tersebut dapat mengelola kelasnya, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kecil. Dengan demikian guru itu dapat merancang pembelajaran yang efektif dan efisien. Bisa kita lihat juga bahwa kendala dan karakteristik bidang studi ternyata mempengaruhi 3 strategi pada faktor metode. Faktor ketiga adalah karakteristik belajar atau karakteristik si siswanya, di mana hal ini menyangkut kualitas persorangan seperti bakat, motivasi, gaya belajar, atau kemampuan atau hasil belajar, kemampuan awal atau hasil belajarnya. Nah, hal ini juga tentunya mempengaruhi penggunaan atau pemilihan metode. Misal, setiap siswa itu mempunyai kemampuan awal yang berbeda-beda, sehingga hal ini mempengaruhi strategi pengorganisasian materi. Guru itu dapat menggunakan pendekatan berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan siswa. Guru menyusun materi-materi yang diajarkan sesuai dengan kebutuhan siswa yang mempunyai kemampuan yang berbeda-beda tadi. Nah, lalu setiap siswa juga tuh cenderung memiliki gaya belajar yang berbeda-beda, sehingga mempengaruhi strategi penyampaian pembelajaran. Gaya belajar yang berbeda-beda, ada yang mendengarkan, ada yang membaca, atau melihat visual, sehingga guru itu dapat menggunakan media yang mendukung proses penyampaian, mungkin berupa gambar, diagram, video, atau tulisan yang dapat mendukung penyampaian materi agar siswa itu menjadi lebih paham sesuai dengan gaya belajar mereka. Namun ketika guru dihadapkan dengan siswa yang mungkin memiliki sifat introvert, pemalu, kurang perhatian, guru itu harus mampu mengelola kelas dengan memberikan motivasi, mengajak bercerita, dan lain hal yang sama dengan demikian. Oleh karena itu, kondisi tersebut mempengaruhi metode. Kondisi-kondisi seperti tujuan, kendala, karakteristik si belajar itu dapat mempengaruhi penggunaan metode. Nah, penggunaan metode ini yang dipilih dapat mempengaruhi hasilnya akan seperti apa. Apabila diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan hasil yang baik pula. Namun apabila tidak sesuai dengan metode yang dipilih atau tidak disesuaikan dengan kondisi lingkungannya, maka hasilnya pun akan kurang memuaskan. Jadi kesimpulan pada video pembahasan saya kali ini adalah variabel pembelajaran itu sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, karena variabel pembelajaran ini mencangkup tujuan, kendala-kendala pada saat pembelajaran, karakteristik siswanya itu seperti apa, dan metode yang digunakan dari kondisi-kondisi ini bagaimana gitu, sehingga akan mempengaruhi hasil dalam proses pembelajaran tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.